Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah jelang pengumuman tanggal 6 Desember, data sementara nilai P2, P3, P4 500 ke atas penentu lulus P3K 2023. Kami punya data sementara ya teman-teman di salah satu daerah ya. Oke, di sini kita bahas dan ini bisa mencerminkan peluang lulus teman-teman di daerah instansi lain dengan perbandingan data yang kami sajikan pada hari ini. Perihal jelang pengumuman, tentunya data sementara ini bisa menjadi salah satu bayangan potensi kelulusan bagi teman-teman yang menonton video ini ya, terutama bagi teman-teman P2, P3, P4 yang nilainya 500 ke atas. Itu bisa menjadi salah satu penentu utama lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja ya to the point saja ke informasi utamanya. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah punya datanya. Di sini dikatakan kurang lebih seperti ini analisisnya. Hasil ujian setiap sesi per mapel yang dapat nilai 500 ke atas guru kelas boleh dikatakan aman kalau tidak ada halangan ya. Yang intinya data ini masih bersifat sangat sementara teman-teman ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan secara mendetail, di sini ada tiga sesi yang sudah mengikuti ujian ya, sudah mengikuti ujian teman-teman ya untuk P2 P3 teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, di sini P4 itu adalah umum ya. Nah, ini yang dibahas dulu adalah umum. Jadi kita bahas dulu umum. Ini adalah formasi guru kelas SD. Formasi umumnya itu adalah 658, 656. Kemudian pelamarnya itu mencapai 743 ya. Di sini ya, kita ambil sampel 656, 656, pelamarnya itu mencapai 743, passing grade-nya kan 180 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan nilai 500 di sini untuk pelamar umum, 500 ke atas itu bisa masuk dalam kategori aman. Artinya begini teman-teman ya, ketika teman-teman mendapatkan nilai 500 ke atas plus afirmasi, apabila misalkan punya afirmasi itu jauh lebih aman lagi. Nah, karena nilai tertinggi itu kan 670 teman-teman ya. Jadi kalau benar semua 670, 500, 600 itu kemungkinan besar itu masuk dalam kondisi aman kalau posisi datanya seperti ini untuk pelamar umum ya. Oke, untuk pelamar umum teman-teman ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, bagi P2 dan P3 teman-teman perhatikan secara mendetail teman-teman ya. P2 dan P3 teman-teman perhatikan secara mendetail. Kalau P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas ya, tidak ada passing grade. Jadi berapapun nilai yang didapatkan itu bakal diperhitungkan. Kemudian P2 dan P3 itu unggul atas P4 sekalipun P4 itu memiliki sertifikat pendidik. Kemudian P2 dan P3 akan mulus menjadi ASN apabila jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Jumlah pelamar yang linear maksudnya terhadap formasi jabatan itu. Misalkan formasi guru kelas formasinya 5, pelamarnya cuma 2 misalkan, maka itu mulus bagi P2 dan P3. Tapi kalau misalkan jumlah pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi, maka akan diurutkan berdasarkan urutan kategori dan berdasarkan urutan nilai. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Contoh ini ada Doni, Sari, Ayu, Budi, Naila, dan Santi. Ini anggaplah kita ambil P3 teman-teman ya. Kita ambil P3, posisinya di sini adalah P3 ya. Nah, di sini semuanya P3 teman-teman. Ini semuanya P3. Ternyata formasi yang tersedia itu 3 ya. Formasi yang tersedia itu 3 teman-teman. Pelamarnya 6. Nah, karena formasinya yang tersedia itu 3, maka otomatis akan 3 orang juga tidak lulus untuk pelamar P3 ini.
Nah, pelamar P3 ini tidak lagi diurut berdasarkan urutan kategori karena karena kategorinya sama, itu sama-sama P3, maka diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Nah, anggaplah di sini kalau misalkan afirmasi cerdik terbaca, teman-teman atau diakui untuk P3, maka otomatis teman-teman ya, maka otomatis ini 3 orang yang lulus, yaitu Doni, Sari, dan Ayu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan nilai sempurna di teknis sehingga nilai totalnya mencapai 629, 624, dan 602. Nah, kalau misalkan afirmasi cerdik terhitung, itu logikanya teman-teman ya. Bagaimana kalau misalkan afirmasi tidak terhitung? Maka logikanya seperti ini. Ini dihapus semua misalkan ya. Ini pelamar umum tadi kita ubah ya. Anggaplah misalkan afirmasi tidak terhitung teman-teman ya. Afirmasi tidak ada yang terhitung. Maka kejadiannya seperti ini. Maka untuk nilai teknis itu yang dihitung itu adalah nilai murni tanpa afirmasi sama sekali. Maka otomatis teman-teman ya, ini juga jumlah nilainya ini akan mengalami perubahan ya, ini yang lulus ya. Saya ulangi ya, jadi ini dihapus, kemudian ini nilai ketiganya itu dihapus juga, ini keterangannya dihapus. Nah, maka modelnya seperti ini. Kira-kira siapa yang lulus kalau seperti ini? Nah, kalau misalkan tanpa afirmasi. Kalau dilihat dari nilai teknis, kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan yang lulus itu adalah ini 3 orang yang dibawa, Budi, Naila, dan Santi, karena mereka unggul dari segi nilai teknis. Kemudian manajerial juga mereka unggul dengan sosiokultural dan wawancara. Kemungkinan Budi lulus teman-teman ya. Kemudian Naila juga lulus ya, karena di sini nilainya 590, 591, 573. Yang di atasnya ini cuman angka 70-an ya, bahkan ada yang 70, 35, 32 karena tidak terbaca afirmasi. Ya, logika seperti itu ya. Kalau misalkan afirmasi tidak terbaca kan seperti itu kejadiannya teman-teman ya. Kejadiannya seperti itu. Tanpa afirmasi maksudnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ya afirmasinya terbaca, maka kemungkinan yang lulus ini 3 orang ya. Anggaplah afirmasi juga ini 450 ya. Ini yang 3 orang lulus kalau misalkan P3 afirmasi cerdiknya dihitung. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan afirmasi tidak dihitung, itu mereka akan bermain seri seperti ini. Maka mungkin yang lulus ini Ayu, Budi, Naila, Santi. Ini 2 orang tidak lulus karena nilai murninya itu rendah sekali. Di sini juga manajerialnya rendah ya, sosiokulturalnya juga rendah teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa ambil perumpamaan lagi teman-teman ya. Kita ambil perumpamaan lagi. Nah, seperti ini ya, kita hitung lagi di sini untuk P2 dan P3. Anggaplah di sini ya, teman-teman, anggaplah ini adalah P2, P4 ya, kemudian di sini juga P4, kemudian di sini juga P4, di sini P2, di sini P3, di sini P3. Oke. Formasi tersisa 3 ya, formasi tersisa 3 setelah penempatan P1. Nah, kira-kira siapa yang lulus? Sebenarnya yang nilai tertinggi itu adalah Ayu. Tapi sayangnya dia P4 teman-teman ya. Begitu juga dengan Budi, nilainya tertinggi kedua, tertinggi ketiga nilai, tapi sayangnya dia P4. Sedangkan di sini masih ada P3 dan P2. Ini yang P3 dan P2 dibawa. Santi P3, Doni P3, dan Sari P2. Padahal nilainya itu jauh lebih rendah ketimbang yang 3 orang ini di atas teman-teman. Maka yang dipastikan lulus itu adalah yang dibawa. Meskipun nilainya rendah, tapi mereka menang urutan kategori. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, untuk data sementara lainnya yang kami dapatkan seperti ini. Ada juga data sementara seperti ini di salah satu daerah. Kami tidak usah sebutkan daerahnya. Ini adalah formasi jabatannya. Di sini jumlah pendaftarnya, jumlah formasinya, sisa lebihnya teman-teman ya. Misalkan formasi guru kelas di sini pendaftarnya mencapai 743, formasinya 656, berarti masih ada masih ada kelebihan 87. 87 ini dipastikan tidak lulus teman-teman ya. Karena jumlah formasi jauh lebih sedikit daripada jumlah formasi. Oke, untuk agama Buddha ini aman sekali. Untuk guru agama Buddha pendaftarnya cuma 1, formasinya 5. Kalau dia P3 atau P2 atau P1 ini auto penempatan teman-teman ya. Ini posisinya auto penempatan karena pendaftarnya cuma 1, formasinya 5, bahkan dibutuhkan lagi 4. Seperti itu ya. Begitu juga ini guru agama Katolik di daerah ini ya, pendaftarnya cuma 1, formasinya 15. Kalau dia P2, P3, P4, P1, P2, P3 dijamin lulus 100% karena pendaftar 1, formasi 15. Bayangkan teman-teman. Tapi kalau dia P4, dia wajib mencapai nilai ambang batas dulu teman-teman. Dia wajib
mencapai nilai ambang batas dulu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.